Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Imran ibni Abi Layla qal haddatsana Ayyub ibnu Jabir al-Hanafi an Adam ibni Ali an ibni Umar radhiyallahu anhu qal ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahullahu ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrabal aqrab wa in kana fadlan fanawil. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Imran bin Abi Layla. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir al-Hanafi dari Adam bin Ali dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Ia berkata, tidaklah seseorang menafkahi dirinya dan keluarganya dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah kecuali Allah akan memberikan pahala kepadanya. Tidaklah seseorang memberikan nafkah kepada dirinya, menafkahi dirinya dan keluarganya dengan mengharapkan pahala dari Allah kecuali Allah akan memberikan pahala kepadanya karena infak tersebut. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang kau tanggung. Kalau berlebih, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat, lalu yang setelahnya dan setelahnya. Kalau masih lebih, maka berikanlah itu kepada siapa saja yang kau mau. Nah, ini hadisnya Bapak, ini hadisnya mauquf sampai Ibnu Umar. Bunyi hadisnya, kata Ibnu Umar, ketika seorang memberikan nafkah kepada dirinya, dia bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan dia ketika itu mengharapkan pahala dari Allah dengan melakukan itu, maka balasannya Allah akan memberikan pahala kepada dia karena nafkahnya tersebut. Dia memberikan nafkah pada dirinya dan keluarganya dalam rangka mencari pahala dari Allah, maka Allah pun memberikan pahala kepadanya. Lalu setelah itu kata Ibnu Umar, mulailah nafkah itu, pemberian nafkah itu kepada orang yang kau tanggung. Jadi kalau seorang laki-laki, tanggungan dia siapa? Anak, istri, atau kalau misalnya orang tua kesulitan, orang tua. Nah, mulailah nafkah itu diberikan kepada orang yang kau tanggung. Jangan orang yang jauh, orang ditanggung tidak diberi nafkah. Yang tanggung dulu diberi nafkah. Kalau misalkan lebih, baru berikanlah kepada kerabat yang tidak ditanggung. Mungkin siapa, bibi kah atau keponakan kah misalkan. Nah, kalau misalkan lebih juga, maka berikanlah kepada siapapun orang yang kau sukai. Jadi sudah mungkin hartanya saking banyaknya, orang ini yang ditanggung, anak istri sudah berkecukupan, kerabat juga berlebih, maka berikan kepada orang yang kita sukai, misalkan teman atau mungkin tetangga jauh dan semacamnya. Nah, Bapak-bapak, perlu kita ketahui hadis ini sanadnya lemah karena ada perawi yang bermasalah, yaitu Muhammad bin Imran tadi itu, yang pertama itu. Ini hadis ini lemah, dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Karena apa? Ada hadis yang mirip dengan ini dan sanad hadisnya sahih. Kalau di sini ini perkataan siapa tadi? Ibnu Umar, tapi dalam hadis sahih perkataan Nabi langsung. Nah, maka Bapak, walaupun sekali lagi ini walaupun sanad hadis ini lemah, tapi maknanya benar, bisa dipraktekkan bukan karena berdasarkan hadis ini. Bisa kita praktekkan bukan karena hadis ini, tapi karena apa? Hadis lain yang sahih dan langsung marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faidah yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya pertama, keutamaan memberikan nafkah kepada diri sendiri. Jadi
ketika seorang memberikan nafkah pada diri sendiri, jangan dikira itu amalan biasa, itu amalan yang berpahala. Kalau memang seorang niatnya mencari pahala dari Allah, bekerja supaya dia bisa makan diri sendiri kan, tapi itu pun berpahala. Begitu juga faedah berikutnya, keutamaan menafkahi keluarga. Sama, seorang ketika bekerja untuk mencari nafkah keluarganya, kalau dia niatnya mencari pahala dari Allah, Allah akan memberikan pahala kepada dia. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya beribadah untuk mencari pahala. Jelas Bapak? Sebagaimana dalam hadis tadi kan disebutkan, kata Ibnu Umar, tidaklah seseorang menafkahi dirinya dan keluarganya karena mengharapkan pahala dari Allah, kecuali Allah berikan pahala kepadanya. Ini menunjukkan bolehnya ibadah karena mengharapkan pahala, balasan, surga, atau kenikmatan lainnya. Ini boleh, bahkan itulah yang disyariatkan. Dari sini kita bisa mengetahui batilnya pendapat atau pernyataan kaum sufi yang menyatakan tidak boleh beribadah mengharapkan pahala. Ibadah itu nggak boleh mengharapkan surga katanya. Dan tidak boleh karena takut neraka. Terus apa? Cinta kepada Allah, kata mereka. Jadi ibadah itu hanya cinta. Nah, ini tentu saja pernyataan batil. Ibadah karena mengharapkan pahala ini disyariatkan, dan inilah ibadahnya para nabi. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya 90, Allah menyebutkan sifat para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap apa? Harap pahala dari Allah kan? Nah ini, cemas apa? Cemas akan siksa Allah. Ini menunjukkan boleh seseorang, boleh kita semua beribadah karena mengharapkan pahala. Bukan boleh, itu disyariatkan, dianjurkan, dan diperintahkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, hendaknya seseorang memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggungannya terlebih dahulu. Jadi kalau seorang ingin dapat pahala Bapak yang besar, jangan memberikan nafkah kepada orang jauh. Mulai dari orang yang di bawah tanggungan dia. Siapa itu? Istri, anak gitu. Atau kalau misalkan orang tua kesulitan, kita mampu, berarti orang tua juga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis itu juga sesuai dengan judul bab, hendaknya seseorang memberikan nafkah infak kepada orang atau pada kerabat terdekat sebelum orang yang jauh. Sebab Ibnu Umar ketika disebutkan dalam hadis tadi, Ibnu Umar berkata, mulailah nafkah kepada orang yang kau tanggung, kalau lebih berikan kepada siapa? Kerabat terdekat, lalu setelahnya. Nah itu Bapak ya. Maka hadis ini sesuai dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, babul birril aqrab fal aqrab, bab berbakti kepada kerabat terdekat lalu setelahnya. Artinya kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kerabat terdekat lalu yang setelahnya dan setelahnya. Jangan kita perhatian kepada orang yang jauh sedangkan kerabat terdekat kita lalaikan. Nah ini maksud Imam Bukhari menyebutkan hadis tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.